مصباح السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مؤير يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umi yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku yang menciptakanmu, dan sesungguhnya aku pula yang mematikanmu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buat apa tujuannya? Agar aku mengetahui siapa yang terbaik amal perbuatan mereka. Maka hari ini kita diberikan umur panjang oleh Allah bukan tanpa alasan. Karena tujuan Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, seandainya hambaku bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, لَأَزِيدَنَّكُمْ, maka sungguh akan ku tambah nikmat itu kepada mereka. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Lalu jika mereka kufur terhadap nikmat dan rahmat yang aku berikan, لَعَذَابِي لَشَدِيدٌ, maka sungguh azabku begitu pedih aku berikan kepada mereka. Lalu pertanyaannya, Ustadz, gimana kami cara bersyukur kepada Allah? Oke, tuntunan kita siapa? Rasulullah. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surganya oleh Allah? Betul, kata Rasulullah. Bukankah engkau telah diampuni oleh Allah dosa-dosamu? Dan sungguh Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Betul, kata Rasulullah. Lalu kenapa ya Rasul engkau terus bersujud, bersembah kepada Allah hingga membengkak kakimu? Kata siapa? Aisyah. Lalu jawab Rasul ketika itu apa? Afala an akuna minasyakirin. Lihat jawabannya. Afala an akuna minasyakirin. Wahai Aisyah, apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada rahmat dan nikmat Allah? Maknanya apa? Rasulullah sendiri yang sudah dijamin surga oleh Allah, tapi beliau merasa bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya tidak sanggup Rasulullah balas sedikit pun. Betul, Umi? Sekarang Ustaz nanya lah sama Umi. Umi bisa jalan ke sini. Itu kalau seandainya tidak ada nikmat Allah, bisa tidak? Tidak bisa. Tadi malam tiba-tiba di grup ada Umi Wirisda. Beliau sampaikan, Ustaz, kami izin ya, Umi izin ya. Kenapa? Ini adik kakak kami ya,
meninggal dunia, kami harus pulang berangkat. Itu izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, pasti akan terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Kalaupun kita pengen sekali, tidak akan terjadi. Tapi semuanya atas kehendak Allah. Umi, Pia, si Pia nanti. Mak, beli inilah, mak, beli inilah, mak, beli itulah, mak. Tidak boleh. Misalnya ketika lebaran, anak-anak kita sering minta pistol, anak-anak yang laki-laki minta mainan-mainan yang kasar buat dia. Kita kasih nggak? Nggak kita kasih. Kenapa nggak kita kasih? Karena kita tahu bagi dia itu tidak cocok kalau kita kasih itu. Allah juga seperti itu. Allah nggak kasih yang nggak cocok buat kita. Allah akan kasih yang cocok buat kita. Apa cocoknya? Oh, Ustaz Kaisal cocoknya seperti ini. Saya akan kasih seperti ini. Padahal Ustaz Kaisal pengennya lebih. Tapi nggak dikasih sama Allah. Allah kasih apa yang cocok buat kita. Maka tak ada kata yang pantas selain kata Alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah. Umi yang muliakan Allah, hari ini kita hadir ke sini karena apa? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Umi tahu kita yang cinta kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah dari dulu sudah cinta kepada kita. Iya. Apa buktinya? Suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat-sahabat ketika itu, di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali. Banyak sahabat-sahabat yang sudah dijamin oleh Allah surga. Tiba-tiba Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah menangis, tiba-tiba sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Siapa yang menyakitimu?" Umar pantang sekali melihat kalau Rasulullah menangis, pantang sekali. Ya Umi Aminah lah, lihat Ustaz menangis sedih kali. Betul enggak? Kayak gitu. Pantang kali melihat Rasulullah menangis. Maka ketika itu Rasulullah menangis sampai terisak-isak. Maka ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Lihat jawaban Rasul ketika itu. "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Maka sahabat cemburu ketika itu. Sahabat mengatakan, "Bukankah kami saudara-saudaramu? Kami yang selalu bersamamu, bukankah kami saudara-saudaramu?" Apa kata Rasulullah? "Iya, kalian adalah saudara-saudaraku, tapi kalian lebih kepada sahabatku. Tapi yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku." Kalau bahasa Arab, saudara itu keluarga. "Aku rindu kepada mereka." Kata sahabat ketika itu, "Siapa ya Rasulullah? Kok bukan kami ya Rasulullah yang engkau rindukan?" "Aku rindu kepada saudara-saudaraku yang tidak pernah melihatku, tapi mereka cinta kepadaku." Allahumma salli ala Muhammad. Siapa itu? Itu kita. Itu kita. Rasulullah sudah rindu kepada kita dari dulu. Bahkan menangis Rasulullah gara-gara rindu kepada kita. Karena apa? Kata Rasulullah, mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah menatapku, tapi mereka cinta kepadaku. Mereka tidak pernah memandangku, tapi mereka terus berjalan pada sunnahku. Kalian melihatku. Kalian bersamaku, berperang sama aku. Tapi pertanyaannya, Ustadz, memangnya kalau seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, apakah kita akan terus dekat dengan Rasulullah? Belum tentu. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah. Tapi bisa kafir hadir baginda Rasul. Apa sebab Abu Lahab kafir? Tahu Umi? Nggak ada sebab. Abu Lahab kafir itu nggak ada sebab. Abu Lahab itu hanya satu dia. Dia tidak mau Muhammad ini, anak kecil baru lahir kemarin, tiba-tiba mengatakan Nabi, sedangkan dia adalah pamannya. Gitu. Ini udah pernah saya sampaikan. Abu Lahab itu nggak ada masalah sama Rasulullah, nggak ada masalah. Masalahnya gara-gara apa? Ketika itu Rasulullah kumpulkan saudara-saudaranya, termasuk Abu Lahab dapat undangan hari itu, masuk ke rumah Rasulullah, dihidangkan makanan. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah Nabi Allah. Berimanlah kepada Allah. Berimanlah kepadaku. Aku adalah utusan Allah." Apa kata Abu Lahab? Muhammad, kahanak barolahi baru. Apakah ini kamu kumpulkan kami ke sini? Ingin kau katakan bahwa engkau adalah Nabi? Itu. Padahal Abu Lahab ini orang yang luar biasa. Dalam riwayat dijelaskan, ketika lahir
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab bahkan memerdekakan budaknya. Maka salah satu nanti di neraka dia pada hari Senin, pada malam Senin diringankan azabnya gara-gara ia memerdekakan budaknya ketika lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia marah, dia karena tidak mau anak yang masih kecil mengatakan berceramah-ceramah kepada pamannya. Ibaratnya kada ibu-ibu misalnya kan, ustadznya umur berapa? Baru 27 tahun. Alah, ya purno tanyo kan 60 tahun ka. Bagah tanyo baju sirah nean. Ya, itu. Ini ibaratnya berarti Abu Lahab zaman sekarang itu. Seharusnya gimana? Lihat kata Ali, seandainya keluar dari mulut anjing sesuatu ilmu, akan ku ambil ilmu itu. Luar biasa sekali. Apalagi anak kecil. Maka di rumah kalau ada anak-anak misalnya, "Ma, salatlah, Ma." Apa pagi malam-malam kayak ini maghrib di depan TV aja ayat cinta nontonnya. Apa sekarang lagi booming apa, Umi? Ikatan cinta. Sibuk kali mak ikatan cinta. Nak, bentar lagi ya, satu iklan lagi. Habis tu mama udah sholat mama. Iklan satu. Umah lah gak ada cerita pun dah. Dia ada. Tiba-tiba insya. Selesai insya, sambunglah nak filmlah bawa truk. Tapi bilang mana apa? Ya Allah neberi, ya Allah anak ulun puji anak yang soleh, ya Allah. Anak soleh, ya Allah. Neberi, ya Allah anak ulun berhafiz Al-Quran, ya Allah. Minimal belajar Ustaz Kaisar lah, beok lah, ya Allah. Tapi buat kan, ikut dipicat macam adik. Anak sendiri bilang, "Mak, solatlah mak." Kah purno-purno mak ke kan? Kahaya kahinawa, beok ku belahir berakon. Itu berarti sifat Abu Lahab. Umi saya nggak ada di situ. Alhamdulillah nggak ada di situ. Umi yang pertama mencontohkan. Maka dalam keluarga itu kalau kita mau jadi anak kita hafiz Al-Quran, anak kita yang soleh, yang taat kepada kita, setidaknya kalau umi nggak ada lagi, adalah dia rasa, ya Allah lung sedekah, ya Allah nyo untuk maklum yang kahanale, ya Allah lung sedekah untuk maklum. Walaupun dia niatkan buat diri dia, tapi dia juga niatkan ini untuk maklum, ya Allah. Wadegu kanduri maulid, ya Allah lun kandurinya untuk maklum, ya Allah. Maklum nali, kamu meninggal. Itu kan harapan Umi? Betul nggak? Itu harapan Umi? Kalau itu harapan Umi, buktikan dari Umi. Umi salat yang rajin, ikut pengajian yang rajin. Ustaz, najid yang lapor Pak Ustaz. Ustaz, ada buka haji hati yang lagi ban. Ustaz, kereta hati je. Jangan kayak gitu. Doa itu sangat luar biasa. Memang dia anak laki-laki, misalnya susah sekali kita ajak. Doa, Umi. Doa itu bisa mengalahkan semuanya. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa banyak keturunan-keturunan jadi anak-anak yang saleh. Nabi-nabi Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Oke. Selanjutnya ada satu kisah yang luar biasa. Orang yang cinta sekali ke Rasulullah. Namanya Sayyidina Sauban. Pernah Ustaz cerita? Sayyidina Sauban. Suatu ketika Sayyidina Sauban itu Umi, dia rutin sekali salat di masjid Rasulullah. Ini soft pertama, dia barisan pertama sebelah kanan selalu salat. Sayyidina Sauban namanya. Salat sebelah kanan. Ketika itu Rasulullah hafal ini dari pojok. Rasulullah hafal satu persatu. Rasulullah hafal semua. Ada Umi pipi situ, dia hafal semua, dia hafal. Ya, ketika dia hafal semuanya seperti itu. Rasulullah selesai salat, Rasulullah lihat ke belakang. Maka biasa Rasulullah lihat satu persatu. Maka ketika itu Rasulullah panggil Sauban, ta'al. Sauban kondisinya itu pakaian biasa-biasa saja Sauban itu. Bahkan dalam riwayat jelaskan tubuh Sauban enggak kurus-kurus sekali, enggak gemuk-gemuk juga. Orang biasa-biasa. Tapi nampaknya pucat sekali Sauban. Itu saja. Nampak pucat. Maka Rasulullah lihat, oh kok beda Sauban. Sauban sini, tahan. Maka ini luar biasa menjadi pemimpin. Dipanggil Sauban ke sini Sauban. Ketika dipanggil Sauban dah tahu nih. Wahai Sauban, ada apa dengan dirimu? Ini tanya Rasulullah. Satu aja. Wahai Sauban, ada apa dengan dirimu? Maka jawab Sauban ketika itu, ya Rasulullah, jangan lihat dari diriku ya Rasulullah. Aku sebenarnya ada makanan di rumah sanggup aku. Alhamdulillah, makanan adalah di rumah, pakaian adalah, alhamdulillah. Cuman ya Rasulullah, aku ada satu hal yang aku pendam terus dalam hatiku.
Kata siapa? Kata Sauban, tanya Rasulullah, kenapa ya Sauban? Aku rindu kali kepadamu ya Rasulullah. Langsung di hadapan Rasulullah, aku rindu kali kepadamu ya Rasulullah. Rindu kali kepadamu. Maka ya Rasulullah, ketika aku pulang maghrib, salat maghrib misalnya, salat maghrib, itu aku nggak pulang lagi. Aku langsung salat isya. Kalau bisa, aku bisa salat di belakangmu, wahai Rasulullah. Pulang, aku selesai salat isya. Ketika tidur, aku nggak tenang. Ya Allah, bisa nggak aku bangun besok, ya Allah, salat subuh, supaya aku bisa salat di belakang Rasulullah. Ini. Lalu ketika selesai salat subuh, saya pulang, ya Rasulullah. Saya terus berdoa kepada, ya Allah, moga-moga ya Allah salat zuhur bisa, ya Allah, di belakang Rasulullah. Karena Rasulullah terus yang memimpin salat. Ketika selesai zuhur juga menanti-nanti kapan datang asar supaya bisa di belakang Rasulullah. Terus seperti itu. Itu ya Rasulullah. Maka sehingga ya Rasulullah, ketika aku makan gak enak makannya, ya Allah. Aku pengen sekali berjumpa denganmu ya Rasulullah. Namun ada kegiatan juga di rumah, gak bisa kulepaskan juga anak-anak dan istri. Tapi aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah ketika itu, wahai Sauban, kalau memang demikian, engkau wahai Sauban juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Sauban mengatakan satu lagi, ya Rasulullah, tapi ada satu hal lagi yang membuat aku gelisah seperti ini ya Rasulullah. Hari ini okelah di dunia ini bisa melihat dirimu ya Rasulullah, bisa menatap dirimu, tapi nanti ya Rasulullah di akhirat, bisa nggak aku bersamamu ya Rasulullah? Kata Sauban, engkau Rasulullah, engkau tempatnya beda, surganya mungkin lebih tinggi. Aku kan orang biasa ya Rasulullah. Bisa nggak satu surga denganmu ya Rasulullah? Itu kata Sauban. Nangis Sauban ketika itu. Tiba-tiba ternyata perkataan Sauban ini diijabah oleh Allah. Turun ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69. Ini berkenaan dengan Sauban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Rasulullah menangis tuh. Rasulullah menangis karena Sauban juga paham bahasa Arab. Menangis juga, memeluk Rasulullah. Apa maknanya Umi? Wa may yuti'illahu wa rasul. Sauban, sesungguhnya Allah telah mengijabah doamu wahai Sauban. Allah telah menurunkan ayat kepadamu wahai Sauban. Wa may yuti'illahu wa rasul. Barang siapa yang cinta kepada Allah dan cinta kepadaku, kata Rasulullah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka orang itu wahai Sauban akan bersamaku kelak di surga. Bersamaku wahai Sauban, di sampingku wahai Sauban. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersama orang-orang yang siddiq. Nanti kita akan jelaskan siapa orang-orang siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Bersama di belakang Abu Bakar As-Siddiq nanti. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Bersama para orang-orang syuhada was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Menangis Sauban, menangis terharu senang. Maka ketika itu dia pamit sama Rasulullah, ya Rasulullah, izin ya Rasulullah, aku pulang. Pulang ke rumah langsung diceritain sama istri. Hai, tahu nggak ayat turun tadi gara-gara aku, alhamdulillah, aku berdoa sama Rasulullah, aku meminta kepada Rasulullah. Apa ayatnya? Kata istrinya, ini ayatnya. Wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Nangis juga istrinya di rumah. Lihat istri yang saleh, nangis istrinya di rumah. Maka sama-sama mencintai Rasulullah. Selang beberapa hari ternyata Rasulullah nggak ada lagi di masjid. Oh, ternyata Sauban nggak hadir lagi di masjid. Beberapa hari setelah itu masih hadir, tapi ketika hari yang ketiga atau hari keempat nggak hadir lagi Sauban. Rasulullah seperti biasa selesai sholat, Rasulullah lihat satu persatu, kok nggak ada Sauban. Mungkin hari pertama Rasulullah menganggap, alah paling-paling Sauban ini sakit atau apa, berhalangan. Maka ketika itu hari kedua Rasulullah melihat juga tidak ada Sauban. Hari ketiga juga tidak ada. Rasulullah panggil sahabat, ayo sahabat, kita jenguk Sauban. Ada yang tahu Sauban, keadaan Sauban? Tidak ada. Ayo kita jenguk Sauban. Berangkatlah mereka. Ternyata Umi tanya. Sauban ternyata nggak ada yang kenal, Umi. Nggak ada yang kenal. Ternyata Sauban ini rumahnya di luar Madinah. Di luar Madinah jauh sekali.
Tanyalah, tanya. Ternyata Umi sudah tanya arahkan. Oh, mungkin arah sana. Oh, di sini, di sana, di sini. Perjalanan ketika itu 3 jam perjalanan, Umi. Dalam kisah dijelaskan 3 jam perjalanan menuju ke rumah Sauban. Bayangkan, berarti Sauban tidak pernah absen sholat subuh. Berarti beliau bangun jam berapa? Sauban nggak ada unta nih, nggak ada kuda beliau, nggak ada. Berarti jam 2 beliau berangkat dengan pagi, dengan subuh-subuh dingin, cuaca dingin, beliau berangkat ke masjid Rasulullah. 3 jam perjalanan. Maka sesampai di rumahnya Sauban, Rasulullah ketuk seperti biasa. Maka ketika itu yang buka adalah istrinya. Saya dibuka sama istrinya. Ya Rasulullah, pahal kalian Rasulullah, ya Rasulullah. Dah kemah ya Rasulullah. Ana sempalon kabarin mak Rasulullah. Sauban hanalika meninggal ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Sauban sudah meninggal. Iya Rasulullah. Makanya aku mengurus anak-anak ini nggak bisa sampaikan ke Rasulullah. Sudah selesai dikemumikan semuanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, adakah hal-hal yang ditinggalkan oleh Sauban? Ada nggak hal-hal yang ditinggalkan oleh Sauban di akhir hayatnya? Maka ketika itu kata istrinya, ada ya Rasulullah. Cuman aku nggak ngerti apa maksudnya. Apa itu? Yang pertama, wahai Rasul, ia mengatakan di akhir hayatnya, mengapa tidak jauh lagi? Mengapa tidak jauh lagi? Yang kedua, ia mengatakan, wahai Rasul, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, ia katakan, wahai Rasul, mengapa tidak semuanya? Maka Rasulullah seperti biasa tidak menjawab langsung tanya kepada sahabat-sahabat, adakah di antara kalian yang tahu? Maka Rasulullah, sahabat-sahabat pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka ketika itu Rasulullah sampaikan kepada sahabat juga istrinya, sesungguhnya di saat ajal kita datang, di saat ajal kita dijemput oleh Allah, maka Allah akan menampakkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang selama ini rutin kita kerjakan, ataupun kalau seandainya kita rutin mengerjakan keburukan, itu yang ditampakkan oleh Allah. Kalau urang agak tidur cuma hanya dapat. Kalau rame enak. Uragam main batik gebak. Itu yang dinampakkan oleh Allah apa? Kalian kupeh batik kapeh batik jaman. Kalian main chip sekarang chip. Kalian judi gimana? Gitu juga yang kita. Berapa banyak yang udah kita upat. Tapi sini nggak ada, di luar sana. Ada? Yang kalau ni mudah lah tak ada mudah ipak samping. Yang paling lakoi korupsian. Iya. Ada enggak ada sini kan? Enggak ada. Ustaz ini aja contoh example di luar sana ya. Coba kalau kita baik hati, tetangga beli mobil. Kita Ustaz sampaikan, tetangga beli mobil. Ya Allah, hai mudah baru kata, ilah enggak ada Fortuner umah mereka. Hai kak ujian, mudah. Ya, jalan. Dari hanan mudah kan? Umi pakai mobil kan? Alhamdulillah, itulah makanya kalau kita baik kan. Coba kalau kita nggak baik, kaan maju, Honda gitu, yang ujian dia ada ni, Ustaz Kaisal, bang mau ujian, saya gitu ya. Jalur, yang macam dah abah kaan, jalur, betul kan? Tapi Umi nggak ada, alhamdulillah baik semuanya. Hai kak, Umi Ida, pakai apa Umi Ida? Mobil, ada apa mobil? Alhamdulillah, ayo sini. Misalnya Umi minta, hai kak nampak. Alhamdulillah baik hati kita. Ternyata di akhir hayat kita Allah tampakkan semuanya. Hari ini Umi ikut pengajian, habis itu kita dengar ceramah, dengar kisah-kisah Rasulullah, itu ditampakkan, semua pahala ditampakkan oleh Allah. Ini pahala Umi Ida. Ini pahala. Lihat, selama ini engkau ikut kajian, di mana-mana engkau ikut kajian. Engkau sedekah di mana-mana. Oh, tiap-tiap masjid datang. Allah, ini pahalanya. Ini pahala. Ternyata ketika itu Sauban ditampakkan pahala oleh Allah. Yang pertama ia katakan apa? Mengapa tidak jauh lagi? Ternyata Sauban berjalan selama ini 3 jam perjalanan menuju ke rumah Allah. Itu ditampakkan pahala oleh Allah. Wahai Sauban, engkau perjalanan dari rumahmu menuju ke rumah Allah, Masjid Rasul, Masjid Nabawi, ini pahalamu. Ya Allah, besar sekali pahalanya. Mungkin seperti itu ya.
Maka ketika itu kata Sauban, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi? Kalau jauh lagi akan ku tempuh itu. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Pas tanya, jauh dah goyak bugat maulid, Pak makam Syakuala deh. Itu ditampakkan pahala besar kali. Umi pakai mobil lagi kan? Pahalanya sedikit tu. Coba jalan kaki. Oh, Allah, pahalanya besar kali ya Allah. Hah? Nyangkuhnya nak samurat pahala haji. Tapi baik kalau samurat pahala haji. Ditampakkan. Oh, mah pegat acara apa? Makam Syakuala. Dah di sana. Kita mau kejar ke Sauban. Di mana? Isigli kita buat. Jalan apa, Ustaz? Jalan kaki sekali-kali. Allahu Akbar. Pahalanya besar kali. Tapi enggak kayak gitu juga. Alhamdulillah ada kendaraan ya, kita pakai kendaraan kan. Tapi intinya jangan ada kata-kata jodoh ya buat acara. Lepas buat acara jodoh. Padahal kita di sini mengenang. Yang pertama di sini alhamdulillah ada Syekh Wala. Ini beliau adalah mufassir pertama di Aceh. Bahkan di Nusantara. Nama tafsirnya adalah Turjuman Al-Mustafid. Apa namanya? Turjuman Al-Mustafid. Kemarin Ustaz kuliah di sini. Karena kita, Ustaz kuliah di tafsir Quran, kita kaji ke tafsir beliau. Turjuman Al-Mustafid. Kita datang, minta izin sama beliau. Semoga berkah ilmu yang kita pelajari dari ilmu beliau. Luar biasa sekali. Tafsir Al-Mustafid ini sudah menyebar sampai ke Turki. Tafsir pertama Nusantara. Orang Aceh. Insyaallah. Oke, Umi. Selanjutnya. Itu yang pertama. Menyesal Sauban. Kenapa? Kenapa tidak jauh lagi? Kalau seandainya jauh, saya akan tempuh. Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Ternyata, suatu pagi, Sauban pernah berjalan. Ketika Sauban berjalan, Sauban itu menggunakan dua baju. Baju baru satu, baju lama satu. Ketika ia berjalan, tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang sedang kedinginan. Maka ketika itu sayang dia buka baju lamanya. Ia kasih ke dia. Ternyata pahalanya besar sekali. Allah tampakkan, wahai Sauban, seandainya engkau buka baju barumu ketika itu, enggak baju lama kamu kasih, ini pahalamu. Ya Allah, Umi, di sini satu hal, padahal baju ya, baju. Maka Umi pernah mendengar bagaimana seorang wanita pelacur yang dijamin surga gara-gara memberi air kepada anjing. Umi, hal-hal yang kecil luar biasa sekali. Nanti insya Allah kita akan lanjut satu-satu persatu. Bagaimana hamba-hamba Allah yang kecil sekali pekerjaannya. Amalnya sedikit sekali. Enggak seperti Umi. Umi besar sekali pahalanya. Tadi malam ada kajian. Besok ada kajian. Hari ini ada kajian Muhammad Kaisar. Nanti ada kajian lagi. Ada tahlil lagi. Oh, fit ukuran. Tiap hari ikut kajian. Tapi ingat. Hati bersihkan. Ada orang-orang yang enggak ada ikut kajian. Betul Umi. Ada orang-orang tetangga kita. Mi, dah ikut Pak Ustaz Kaisar lah. Lah kemo lu hanjit lonja, anak lon na cuco yang Pak non apa duk bawah cuco. Kah, pegawai. Ji mah hitin ja kajian. Pakatnya aku pun ikut kajian. Ini 24 jam ikut kajian. Bisa jadi orang ini penghuni surga. Kita enggak penghuni surga. Dia bisa jadi sambilan jaga cucu, ikut kajian. Ikut kajian apa? Melalui YouTube kadang bisa juga. Habis itu dengan ceramah. Habis itu zikir. Kadang zikirlah hati. Pada dengar rah popok cucu kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, zikir dia. Kita ikut kajian kemana-mana. Tapi akhir-akhir. Ya Allah. Hilang semuanya. Hati. Kembali yang kedua. Maka ternyata ketika itu kecil padahal. Baju cuman. Ternyata Allah tampakkan. Wahai Sauban, kalau engkau kasih yang baru. Ini pahalamu. Yang ketiga. Mengapa tidak semuanya? Ternyata Sauban semasa hidupnya, ia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan Sauban ini, kalau seandainya dia sedang makan, ada orang yang tidak makan, maka dia bahkan memberi semua kepada mereka. Tapi di akhir hayat Sauban, masih ada harta sisa-sisa yang beliau sisakan. Maka ketika itu, Allah tampakkan, wahai Sauban, ini ada harta-harta masih yang kau tinggalkan. Seandainya engkau berikan semuanya seperti engkau berikan selama ini pahalamu. Maka Sauban menangis, ya Allah, pakanhan Bandung, ya Allah. Kalau saya tahu semuanya saya akan kasih, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu lagi kisah Imam Hanbal. Ini di akhir hayat beliau. Ini mungkin di akhir insya Allah, Umi.
Di akhir hayat beliau, Imam Hambal pernah menulis satu kisah yang luar biasa. Mungkin Umi udah sering juga mendengar kisah ini. Beliau menulis satu kisah yang luar biasa yang beliau alami. Imam Hambal ketika itu usia sudah 60. Sudah 60. Tapi kejadian ini yang tidak membuat enak hati beliau dari umur 40 beliau sudah nggak enak hati. Apa? Beliau ingin pergi ke suatu tempat. Ingin berjalan ke suatu tempat. Tapi nggak tahu arah kemana. Tempat itu nggak tahu beliau arah kemana. Akhirnya, karena itu tidak pernah tenang hati beliau, akhirnya berjalanlah beliau. Ternyata perjalanan beliau mengarah ke Misra. Ada yang mengatakan ke Misra, ada yang mengatakan ke Kufah. Intinya beliau berjalan ke suatu tempat yang mana tidak tahu arah. Maka malamnya beliau menginap di masjid. Ketika ia menginap di masjid, tiba-tiba datang Bilal. Datang penjaga masjid. Pak, keluar. Ini nggak tahu nih ulama besar nih, Imam Hambal. Ulama besar nih, Imam Hambal. Pak, keluar. Jangan tidur di masjid. Maka beliau keluar tidur di teras. Datang lagi, Pak, udah saya sampaikan kan, jangan tidur di masjid. Ini masih teras masjid ini, nggak boleh tidur di sini. Keluar. Ternyata ada seorang yang melihat, yaitu penjual roti. Ia melihat bagaimana kakek ini diusir dari masjid, lalu tidur di teras, diusir juga. Maka dipanggillah oleh penjual roti ini, Bapak, malam ini nginap sama saya lah. Itu rumah saya nggak jauh di sini, dekat sini. Maka nginaplah ke rumah itu. Tidurlah di rumah itu seperti biasa. Sauban bangun malam hari. Oh, mohon maaf, kakek ini bangun malam hari. Maka ketika ia bangun, ia melihat ternyata penjual roti sudah bangun juga nih. Sudah sholat, selesai sholat. Ia adunkan roti. Ketika itu ternyata ia lihat lisannya. Ibnu Hambal melihat lisannya ini berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Tahu nih bahwa Imam Hambali tahu bahwa dia beristighfar. Maka datanglah Imam Hambal menjumpainya. Wahai abang, kakak lah seperti itu. Apa yang engkau ucapkan itu? Aku mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sudah berapa lama engkau mengamalkan itu? Saya sudah mengamalkan ini sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun saya mengamalkan ini. Maka ketika itu tanya Ibnu Hambal, apa yang engkau dapatkan dari amalanmu ini? Lihat, jawab tukang roti, tidak ada satu doa pun yang aku minta kepada Allah selain semuanya diijabah oleh Allah. Semuanya diijabah oleh Allah. Berarti ini adalah salah satu orang yang mustajab doanya. Semuanya diijabah oleh Allah. Tapi ada satu doa yang terus aku berdoa. Karena aku nggak punya uang untuk datang ke Kufah. Untuk datang jauh ke sana, ke Madinah. Untuk menjumpai seorang ulama besar. Namanya Ibnu Hambal. Lihat Umi, bayangkan. Ketika itu langsung Ibnu Hambal memeluk penjual roti ini dan mengatakan, tahukah engkau, aku Ibnu Hambal. Sudah 20 tahun lebih aku tidak pernah tenang hatiku. Ingin berjalan ke suatu tempat. Ternyata di masjid aku tidur, diusir dari masjid. Aku tidur di teras, diusir di teras. Ternyata aku memang Allah mengantarkanku ke rumahmu. Allahu Akbar. Ternyata doamu selama ini yang mengantarkanku ke sini. Allahu Akbar. Penjual roti nggak punya fasilitas apa-apa, nggak ada kekayaan luar biasa, hanya penjual roti. Namun ada satu istighfarnya yang terus istiqomah ia rutinkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semua doa dijabah oleh Allah. Bahkan ingin berjumpa dengan ulama besar ketika itu, Imam Hambal. Allah datangkan ulama besar itu menjumpai seorang tukang roti. Umi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi rindu sama siapa sekarang? Sama ulama apa sekarang? Oh, saya pengennya Ustaz Abdul Somad datang ke rumah saya. Boleh itu. Istighfar banyak-banyak. Siapa yang Umi rindukan misalnya? Oh, saya suka sekali sama Ustaz nih misalnya. Enggak menutup kemungkinan. Kalau kita sudah baik dekat sama Allah, bisa saja beliau datangkan. Allah datangkan langsung ke rumah kita. Dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dan ini sering sekali kita amalkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ
Ayat ini disebut dengan ayat 1000 dinar ya. Luar biasa sekali ayat ini. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Umi harus yakin. Sebesar masalah Umi, apa masalahnya? Oh, masalahnya ini Ustaz. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menyelesaikan masalah itu. Allah yang akan menyelesaikan masalah itu. Satu caranya, bertakwa kepada Allah. Enggak ada lain. Ustaz, saya ada konflik rumah tangga, suami saya ingin cerai, gini dan lain sebagainya. Gimana penyelesaian? Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Allah selesaikan masalahnya. Ustaz, saya ada masalah gini. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah akan selesaikan masalahnya. Karena salawat ini bukan main-main, Umi. Allah memerintahkan kita untuk salat, itu tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah melaksanakan salat. Allah memerintahkan kita puasa, tidak ada satu ayat pun yang Allah jelaskan bahwa Allah juga salat, puasa, tidak ada. Tapi di saat Allah memerintahkan kita bersalawat, belum turun perintah itu sebelum Allah melaksanakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Baru turun perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai engkau orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Rasulullah. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa sampai detik ini pun Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Insyaallah Umi sama-sama nanti setelah ini kita ziarah ya ke makam, kita berdoa sebentar insyaallah. Semoga kehadiran kita di sini menjadi keberkahan insyaallah. Doa Umi semuanya insyaallah menjadi berkah juga bagi kita semuanya, bagi anak-anak kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kelak menjadi ulama-ulama penerus Syekh Kuala. Masya Allah. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.